menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Yang keempat, menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan. Yang kelima, mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya akibat kesampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntungan tanah, serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati. Yang terakhir, bertujuan untuk mengendalikan dan memonitoring pengelolaan lingkungan di perkebunan kelapa sawit. Berikutnya dasar hukum atau referensi. Nah, ini ada 6 poin juga. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan sampai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan. Nah, prosedur operasional ya. SPPL merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UPL. Dapat dilihat dari gambar di gambar 1 ini di sebelah kanan. Ini merupakan gambaran perizinan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau luas lahannya itu lebih dari 3.000 hektar, itu kategorinya wajib AMDAL. Kemudian di bawahnya ada kurang lebih dari 3.000 hektar, itu wajib UKL atau UPL. Nah, sedangkan yang akan diurus ini luas lahan ya kurang lebih dari 25 hektar itu wajib SPPL. Kemudian surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup yang mana surat ini dapat diartikan sebagai surat yang berisikan persetujuan petani atau kesediaan petani sebagai pelaku dan pemilik untuk berkomitmen melakukan dan menjalankan tindakan mengolah dan memberi pantauan terhadap lingkungan sekitar kebun. Ini juga sudah tertuang dalam dasar hukumnya, sudah ada di pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini ada beberapa poin 1, 2, 3, 4 sampai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Jadi ini bersifat wajib. Kemudian ada penyusunan dokumen. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh pemerakarsa. SPPL sebagaimana dimaksud berisi. Yang pertama ialah identitas pemerakarsa atau yang pengajuannya, kemudian ada informasi singkat terkait dengan usaha dan atau kegiatan, kemudian ada keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan. Kemudian ada pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan tanda tangan pemerakarsa di atas kertas bermaterai. Itu merupakan penyusunan dokumennya. Nah, ini contoh format surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Tinggal diisi namanya, alamatnya, nama kegiatannya, dan lain-lain hal. Kemudian juga di sini ada dampak lingkungan yang terjadi berupa apa, kemudian merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari apa, segala macam. Ini ada contoh formatnya untuk yang diajukan ke dinas. Persyaratan pengurusan SPPL. Yang pertama ialah mengisi formulir permohonan persetujuan SPPL, fotokopi KTP pemohon 1 lembar, fotokopi perizinan yang dimiliki sesuai usaha atau kegiatan di perpanjangan perizinan, kemudian materai 6.000, mungkin sekarang udah ganti 10.000 materainya, 2 lembar.
Kemudian ada surat kuasa pengurusan SPPL bagi yang diwajibkan serta fotokopi KTP yang dibutuhkan. Kemudian memiliki NIP dari portal perizinan online OSS. Nah, ini selanjutnya proses pengajuan SPPL. Pengajuan SPPL dilakukan oleh Pramakarsa kepada BLH Badan Lingkungan Hidup atau DLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi apabila usaha berada lebih di satu kabupaten atau lintas kabupaten atau kota, atau diajukan oleh Pramakarsa kepada BLH kabupaten atau kota jika lokasi usaha atau kegiatan berada dalam satu kabupaten. Secara umum, proses SPPL bagaimana gambar berikut ini. Nah, ini ada dokumennya, di sini ada gambar proses SPPL-nya, ada dokumen SPPL, kemudian ada pengajuan SPPL ke instansi lingkungan hidup, kemudian dari di instansi lingkungan hidup ada melakukan pemeriksaan SPPL oleh instansinya, kemudian ada penyempurnaan SPPL oleh penyusun UPL, kemudian ada pemeriksaan SPPL oleh instansi lingkungan hidup, ini bisa jadi verifikasi, kemudian ada setelah keluar dari verifikasi dan menyatakan layak untuk SPPL-nya, kemudian dapatlah penerbitan rekomendasi SPPL. Ini adalah alurnya. Nah, tahapan identifikasi lokasi konservasi. Nah, ini berkenaan dengan identifikasi lahan budidaya. Identifikasi lahan dan budidaya ini berdasarkan regulasi atau peraturan yang berlaku saat ini. Ini terbagi menjadi dua. Yang di sebelah kiri ini jika pembukaannya masih kebunnya masih baru, belum diapa-apakan, dan ini kebun yang sudah berjalan, dalam artian sudah existing. Nah, untuk yang pertama ada pembukaan kebun baru, ini juga terbagi dari dua. Untuk wilayah kebunnya, apakah wilayah kebun itu masuk di kawasan konservasi? Nah, jika masuk di kawasan konservasi, maka perlu adanya resolusi konflik untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kemudian, yang bagian yang sebelah kanan, jika kebun tersebut terdeteksi di kawasan budidaya, secara otomatis juga harus ada pemetaan partisipatif terkait kawasan lindung gambut. Ini peraturannya PP nomor 1, lalu dilakukan FPIC, kesepakatan, kemudian juga akan dicek HTV atau NKT, HCS atau SKT, kalau HTV ini tentang konservasi, kalau HCS ini tentang karbon. Tentang seberan sungai, UU tahun 41 tahun 99 tentang kehutanan dan PP 38 2010 tentang seberan sungai. Ini dilakukan pemetaan partisipatif. Kemudian yang apabila kebunnya sudah berjalan, sama juga perlu dicek lagi di wilayah kebunnya apakah itu masuk di kawasan konservasi. Jika masuk, sama juga perlu ada namanya resolusi konflik. Kemudian kalau memang terdeteksi di kawasan budidaya, sama juga harus ada pemetaan partisipatif. Oke. Nah, ini untuk identifikasi ini ada kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan sekaligus dengan identifikasi jenis hutan yang ada di dalam kawasan, berbarengan dengan identifikasi atau pengenalan jenis hutan antara lain nilai keanekaragaman tinggi dengan stok karbon tinggi. Tahapan yang diperlukan sebagai berikut. Ini ada melakukan cara Rapid Biodiversity Assessment menggunakan sistem checklist dengan menggunakan jalur memanjang dan membelah lokasi yang dipetakan sebagai kawasan hutan. Jalur dipilih dengan memotong batas-batas dari ujung ke satu ujung lainnya. Nah, identifikasi jenis satwa atau tumbuhan yang dilindungi dalam peraturan perundangan dan jenis yang dilindungi dalam IUCN Red Western dengan status rare, langka, and endangered, spesies yang dikenal dengan region tersebut. Jenis ini mempunyai potensi dilindungi dan dibuat daftar serta posisi temuannya 10-15 jenis atau lebih dengan tingkat perjumpaan grup ataupun individu dengan menggunakan tabel. Jadi dalam identifikasi lahan tersebut perlu ada namanya sistem yang namanya tadi Rapid Biodiversity Assessment. Jadi kita ingin melihat keanekaragaman hayati atau biodiversity yang ada di wilayah tersebut. Nah, di sini bisa menggunakan tabel, jenis temuan, ada untuk penemuan satwa, langsung atau tidak langsung, ada koordinat, ada potensi dan ancaman. Nah, mungkin saja biasanya di hutan itu atau di daerah kebun masih ditemukannya mungkin landak, kemudian tinggal ditulis landak atau rangkong,
Kemudian apakah ditemukan secara langsung, silakan tulis langsung dan harap melampirkan titik koordinat dengan penitikan GPS. Dan bisa dianalisis apakah hewan atau tumbuhan tersebut potensinya terancam atau seperti apa. Selanjutnya, pencatatan dilakukan untuk jenis satwa atau tumbuhan yang dijumpai di dalam lokasi dimiliki dan lain di tangga. Jenis satwa atau tumbuhan yang mempunyai kemungkinan terancam oleh aktivitas masyarakat. Nah, untuk jenis satwa atau tumbuhan yang mempunyai kemungkinan terancam oleh aktivitas masyarakat ini seperti biasanya kayak burung ya, burung rangkong, kemudian landa, kemudian orangutan, itu sangat perlu diproteksi. Selanjutnya, jenis satwa atau tumbuhan yang petani tahu atau terbiasa dengan nama ilmiah nasional yang dapat melakukan identifikasi dengan menggunakan pencatatan dengan sistem nama tersebut. Jadi kan biasanya kalau di tingkat tapak, masyarakat lokal itu menamai binatang-binatang itu dengan nama-nama lokal, tidak dengan nama-nama ilmiah. Nah, ini juga bisa salah satu untuk dimasukkan di laporannya. Contoh ikan gabus, biasa masyarakat bilangnya ikan rawan atau kerubung, nama latinnya, nama daerahnya. Kemudian kayak seperti nepenthes, biasa masyarakat nyebutnya entuyut seperti itu. Ya, ini nama jenis bisa menggunakan nama lokal. Nama jenis sebaiknya menggunakan nama yang populer. Selanjutnya, identifikasi dapat juga dilakukan untuk jenis ikan yang ditemui dan dikenali oleh petani. Untuk identifikasi lanjutan diperlukan foto dari jenis yang diambil. Jadi memang setiap kali mendapatkan dokumentasi tanaman maupun hewan, itu wajib untuk diambil dokumentasinya. Selanjutnya, perlu juga dilakukan identifikasi ancaman dan gangguan. Hal ini diperlukan untuk membuat ancaman kepada spesies serta lingkungannya. Nah, biasanya kalau di dalam wilayah hutan, banyak sekali tanaman-tanaman pangan yang digunakan oleh binatang-binatang untuk mencari makan. Nah, itu kita juga harus menganalisis apakah ketersediaan tanaman-tanaman pangan hutan seperti rambutan atau cempeda atau nangka itu apakah ada di wilayah tersebut. Biasanya kalau tidak ada, binatang-binatang itu masuk ke kebun warga untuk menghancurkan atau mengganggu karena keberadaan pangan mereka di hutan sudah tidak ada. Selanjutnya, pengambilan gambar pada jenis yang sulit dikenali lebih baik untuk membantu proses identifikasi di kemudian hari. Biasanya kalau dalam pengambilan data di lapangan ada beberapa jenis hewan atau tanaman yang sulit untuk diidentifikasi ID-nya, sehingga perlu ada namanya dokumentasi agar bisa dikonsultasikan kepada konsultan yang memang expert terkait biodiversity tersebut. Kemudian melakukan proses identifikasi lokasi di dalam lahan yang mempunyai fungsi pemenuhan hidup untuk keperluan sehari-hari. Fungsi dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran dasar untuk didiskusikan dalam kelompok tentang letak lokasi dalam lahan dengan fungsi pemenuhan kebutuhan hidup, hajat hidup petani di mana kemungkinan terdampak oleh aktivitas petani dan penanaman. Ini ada beberapa poin, jadi perlu ada namanya identifikasi lokasi di dalam lahan. Yang pertama, melakukan pengecekan lokasi dengan fungsi tertentu, dibuat indikator masing-masing dengan menyatakan ada atau tidak, dan menyediakan koordinat untuk lokasi yang mempunyai fungsi. Kemudian, mengidentifikasi apakah itu sungai, danau, kolam yang mempunyai fungsi penyedia air minum, mencuci, lokasi memancing, mencari ikan. Ini lebih ke bersifat sosial kultural. Kemudian juga harus ada identifikasi lokasi gambut basah, kering yang belum tertanam atau sudah. Lokasi dengan tingkat kemiringan 40%, lokasi bercocok tanam untuk pemenuhan pangan atau dapur, ini lokasinya ladang atau baru dan bekas. Kemudian lokasi pengambilan kayu atau produk hutan selain kayu, seperti hewan buruan, madu, obat-obatan, tanaman hias, dan sebagainya. Selanjutnya, ada lokasi yang mempunyai situs fungsi budaya atau kepercayaan adat dan agama. Temuan di atas didata dalam bentuk tabel dan lokasi yang ada dibuat dalam bentuk peta sketsa. Lokasi budaya atau kepercayaan fungsi lokasi.
dalam bentuk titik, sedangkan lokasi dengan fungsi lain diupayakan dibuat dalam bentuk poligon, diketahui tata keluarnya. Diskusikan temuan jika dalam satu lokasi ditemukan. Ini dalam identifikasi di wilayah yang akan menjadi sasaran NKT atau karbon, carbon stock. Biasanya selain ada hewan, tanaman, juga ada situs-situs yang menjadi kepercayaan masyarakat lokal. Biasanya kalau di hutan itu di wilayah Sintang banyak sekali ditemukannya tempagu. Tempagu itu memang situs-situs lokal yang digunakan oleh masyarakat adat suku Dayak untuk media komunikasi dengan roh leluhur. Jadi memang kalau seandainya kata di hutan tersebut atau di wilayah tersebut masih ada cagar alam tersebut, itu wajib untuk dimasukkan ke dalam NKT. Kemudian ada 4 poin di sini, nilai yang dianggap lebih penting dalam sebuah lokasi dan area, seperti tadi ada tempat-tempat yang disakralkan, alasannya menjadi lebih penting, aktivitas yang dapat mengancam nilai-nilai tersebut, dan bentuk mitigasi yang dapat dilakukan oleh petani untuk mengatasi bentuk ancaman tersebut. Selanjutnya ialah pengelolaan kawasan konservasi. Nah, ini bagian 3.1 ini penentuan tapal batas kawasan konservasi. Batas ditentukan dengan menggunakan alat berupa GPS dan kemudian menginterpretasikan pada kawasan konservasi di lapangan. Ini biasanya tugasnya JIS untuk melayout atau mempoligonkan dengan mengoverlay ke peta konservasi, kemudian memberikan tanda batas lokasi kawasan konservasi dengan jarak antara lokasi kawasan konservasi dengan patok pembatas 20 meter. Untuk kawasan konservasi, satwa dan tumbuhan pasang patok batas dengan jarak antara patok dengan kawasan konservasi sejauh 20 meter. Lokasi antara kawasan konservasi dan patok batas bersihkan dari segala tanaman perdu yang ada yang membuat jalan patroli mengelilingi area kawasan konservasi. Nah, ini adalah pemasangan papan penanda atau signboard. Memasang signboard di tempat strategis yang berisi keterangan daerah pelindung kawasan konservasi, tanda larangan berburu, larangan masuk area konservasi tanpa izin, tanda larangan menebang pohon, dan lain sebagainya. Bila ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang ada, maka akan diberi sanksi. Kemudian melakukan monitoring pada area konservasi. Nah, biasanya di daerah kawasan konservasi ini, jika ada yang ingin masuk itu wajib izin ke biasa ada penjaganya atau temenggung, biar tidak kena hukum adat biasa ataupun kena sanksi. Kemudian ada pengelolaan kawasan konservasi, mengadakan pengelolaan kawasan konservasi bersama dengan masyarakat berdasarkan rencana pengelolaan yang dibuat bersama masyarakat. Lokasi pemasangan pelang kawasan konservasi. Lokasi pemasangan pelang harus di kawasan yang dapat jelas dilihat oleh semua orang dan berada tepat di kawasan yang dimaksud. Biasanya kalau di kawasan konservasi banyak sekali pelang-pelang, himbauan atau larangan-larangan terkait hal-hal yang berkenaan dengan konservasi, itu dipasangnya sangat strategis. Selanjutnya, materi dan teknik pemasangan pelang. Pelang harus dibuat menggunakan kayu atau plat baja. Apabila kayu menjadi pilihan, maka kayu yang dipakai harus dari kayu yang dapat bertahan lama. Semua pelang harus ditulis dan dicat sesuai warna yang telah ditentukan dalam prosedur. Pemasangan pelang harus kokoh dan tidak mudah rebah. Semua tiang pelang harus dicor dengan semen beton. Hal ini supaya pelang yang kita buat dapat bertahan lama. Kemudian ada perawatan pelang. Pelang yang dipasang harus dirawat dengan rutin, bebas dari semak, dan selalu dapat dilihat dengan jelas. Pelang yang telah pudar warnanya dan tulisannya harus dicat ulang. Pelang yang rusak harus diperbaiki dengan segera. Selanjutnya ada ukuran huruf, ukuran pelang, dan jenis huruf. Nah, ini ada huruf besar, tinggi huruf itu harus 8 cm, dengan lebar huruf ya kurang lebih 6 cm. Ini tingginya 8 cm, lebarnya 6 cm. Yang di sebelah ini huruf kecil, hurufnya 4 cm, dan lebar hurufnya 2 cm. Tingginya 6 cm, dan lebarnya 2 cm. Macam-macam pelang dan teknik pemasangan. Pelang sendiri ada pelang areal konservasi. Ini dipasang di kawasan yang telah diidentifikasi dan telah dipetakan
oleh konsultan kawasan ini mempunyai satu atau lebih nilai konservasi tinggi. Nah, dapat dilihat ini contoh pelang konservasi. Tulisan warnanya harus berwarna merah, kemudian harus huruf kapital harus besar, tingginya 1 meter, lebarnya 1,5 meter, kemudian backgroundnya ini harus dasarnya warna putih, kemudian list warna merah, lebar list kurang lebih 3 cm. Seperti itu. Kemudian jika pelang ini dipasang di dalam wilayah milik masyarakat, maka pelang enklave, lahan milik masyarakat juga harus dipasang berdampingan dengan pelang ini. Jadi berbarengan. Ya. Ukuran pelang, isi tulisan pelang, dan warna pelang. Untuk ukuran dan isi tulisan pelang serta warna pelang dapat dilihat seperti ini ya. Nah, kalau yang ini pelangnya, kalau yang ini kawasan bernilai konservasi tinggi, kalau yang ini pelang rehabilitasi sempadan badan air sungai. Ini dasar warnanya warna biru, kemudian bagian ini huruf kecil, tingginya 1,5 meter. Untuk judulnya ini harus besar, lebarnya 1 meter, tulisannya warna putih. Sering dijumpai di perusahaan-perusahaan. Nah, ini dia. Pelang konservasi sempadan badan air dan sungai. Kalau yang ini untuk yang sempadan badan air di atas sungai. Backgroundnya warna biru. Ini backgroundnya warna biru. Kemudian fontnya ini, tulisannya ini warna putih. Tingginya 1,5 meter. Sama juga lebarnya 1,5 meter. Nah, kalau yang ini pelang kawasan konservasi, tulisannya berwarna merah. Di sini ada kotasinya, huruf kecil, dasar warnanya putih, lebar listnya 3 cm, lebar ininya 1,5 meter, ini harus besar, dan tingginya 1 meter. Kalau yang ini pelang enklave milik masyarakat, sama di penjelasan seperti tadi. Lebarnya 1,5, tinggi 1 meter, dasar warnanya biru, hurufnya kecil yang bagian ini, tulisannya warna putih. Nah, ini mungkin udah dijelaskan ke Bang Iro jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada tambahan mungkin pengelolaan sempadan sungai. Pembuatan tanda-tanda atau simbol yang dipasang untuk penandaan daerah sempadan sungai yang teridentifikasi sebagai kawasan konservasi, berupa patok yang diberi cat warna kuning ataupun cat warna kuning pada tanaman hidup. Patok dapat dibuat dari kayu balok maupun kayu bundar dengan diameter atau garis tengah minimal 10 cm, panjang patok minimal 130 cm, ketinggian patok dari permukaan lahan minimal 150 cm. Kemudian ada penentuan lebar daerah sempadan sungai. Nah, ini ada lebarnya, ini 5 meter di kiri kanan sungai, 5 sampai 10 meter, 10 meter kiri kanan sungai, 10 sampai 30 meter, 50 meter kiri kanan sungai, dan lebih dari 30 meter, 100 meter kiri kanan sungai. Pemasangan tanda pada garis sempadan sungai. Pada daerah sempadan sungai yang terdapat tegakan pohon atau permukaan lahan baru. Pada saat lahan akan di land clearing, pastikan terdapat peta aliran air sungai yang teridentifikasi profil konservasi. Kemudian ada batas sempadan sungai mengikuti peta hasil identifikasi sungai. Lakukan penandaan pada batang pohon dengan cat kuning sepanjang 20 cm dengan ketinggian dari tanah 150 cm. Pengecatan dilakukan pada semua tanaman pohon yang berada pada garis batas sempadan sungai. Lakukan land clearing sampai batas yang ditentukan. Pastikan tanaman pada sempadan sungai tidak ikut terkena land clearing. Yang B, pada lahan yang sudah land clearing dan belum tanam.
Pada lahan yang sudah terlanjur di land clearing, sebelumnya adanya SOP ini dilakukan langkah sebagai berikut. Lakukan penandaan dengan menggunakan patok penanda sempadan sungai. Jarak antar patok minimal 20 meter. Patok 1 harus dipasang di pinggir blok atau peti blok di dekat jembatan aliran air. Pemasangan patok 2 harus terlihat dari patok nomor 1 dan seterusnya. Semua gulma atau anak kayu dibiarkan tumbuh dan jangan lakukan flashing dan spraying. Yang C, pada lahan yang sudah ditanam, tentukan lebar batas sempadan sungai mengikuti peta identifikasi lebar sempadan sungai. Lakukan penandaan dengan menggunakan patok penanda sempadan sungai dan atau pada semua pohon sawit apabila berada pada lokasi sempadan sungai. Patok 1 harus dipasang di pinggir blok di dekat jembatan sungai. Pemasangan patok 2 harus terlihat dari patok nomor 1 dan seterusnya. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan sempadan sungai. Ada spraying, pastikan tidak melakukan spraying pada daerah sempadan sungai yang telah ditentukan perawatan piringan hanya dilakukan secara manual. Pemupukan untuk tanaman yang terlanjur ditanam pada daerah sempadan sungai, pemupukan dilakukan dengan cara dibenamkan. Pastikan pemupukan tidak dilakukan dengan sistem tabur. Selanjutnya ialah pembuatan jalan. Pembuatan jalan, koleksi atau jalan utama tidak diperbolehkan masuk ke area sempadan sungai. Yang berikutnya ada perlindungan satwa langka. Tindakan preventif, ada pengawasan terhadap aturan perlindungan satwa langka, ada penerimaan satwa langka untuk dilepas dari kawasan lokal maupun tindakan yang sesuai. Kemudian ada menanggapi upaya-upaya konservasi lingkungan, ada tindakan pencegahan. Nah, biasanya ada beberapa temuan-temuan satwa langka seperti orangutan ataupun landa. Nah, jika menemukan hal ini di wilayahnya tadi, itu wajib dibiarkan. Jangan diganggu, jangan diusir, pokoknya dibiarkan. Kecuali binatangnya sedang sakit, nah itu wajib kita melapor ke BKSDA, adanya temuan lapangan, mungkin ada orangutan yang sakit atau terluka karena jeratan, seperti itu. Terima kasih. Oke, oke Tok, makasih. Ini tadi ada kalau poin penting ya kita bahas dulu sebelum sambil teman-teman yang lain nanti menyiapkan pertanyaan. Poin penting tadi yang saya catatkan mulai dari ada SPPL, kemudian SPPL itu ada identitas pengaju, informasi kegiatan usaha, dampak terhadap lingkungan, pernyataan kesanggupan, dan tanda tangan dengan materai. Kemudian identifikasi lokasi konservasi, dia harus dilakukan FPIC dulu, kemudian jenisnya apa, apakah hutan, gambut, dan sebagainya. Kemudian pencatatan flora fauna dilindungi, pengelolaan kawasan konservasi. Nah tadi sama yang terakhir mungkin pemasangan amaran sama. Nah dari sebelum ini dari 4 ini ada yang terlewat nggak? Tok. Masih di mute kamu? Oke Pak, mungkin tambahannya satu, perlindungan tanaman-tanaman langka, kemudian perlindungan satwa Pak. Ya, itu masuknya mestinya kan di pencatatannya. Jadi kita Pak ya. Pencatatan, nah ini yang dimana ketika kegiatan pencatatan itu kan akan berlanjut, ini kan konteksnya adalah ketika kalau menemukan ya jangan dibawa pulang ke rumah, dipelihara ya, apakah dibiarkan atau ini dilaporkan ke BKSDA. Nah terus tadi kan pengelolaan itu ada penentuan tampal batas, pemasangan amaran, ya pembuatan pemasangan lah ya termasuk. Pembuatan nanti kan ada format segala macam, habis itu pengawasannya, kegiatan pengawasan. Nah, selain dari 4 ini ada lagi tambahan selain tadi yang kamu barusan sebutkan? Cukup sih Pak. Cukup? Ya. Cukup ini ya? Iya, udah termuat semua jadi 4 poin. Sudah termuat semua ya, kan kalau
format-format kan nanti mengikuti kan minimal amaran itu akan ada 2, amaran yang terkait sempadan sungai tadi kan dengan template biru segala macam, sama ini amaran yang untuk kawasan konservasi. Ini pengelolaan lingkungan dan kawasan konservasi ini kan berarti ada 2 nih. Nah, terus di grup WA kita kemarin kan yang Kalbar ada tambahan informasi dari Pak Irwan tuh. Jadi untuk kalau gudang gudang pupuk dan gudang pestisida ya Pak Irwan ya, itu harus harus masuk ke dalam SPPL ya sekarang ya. Iya Pak, dibuatkan. Dimasukkan ke dalam poin-poinnya itu kan ya. SPPL nggak atau gimana? Kalau yang bukan SPPL sih Pak, apa namanya? Izin Pak, izin dari Dinas LH. Oke, jadi untuk bisa kita bikin gudang itu harus ada izin dari Dinas LH ya. Ya. Harus dengan nanti kalau SPPL sendiri berarti terkait dengan kebun saja tadi ya? Kebun aja Pak, kebun di Persel itu aja, nggak terkait ini. Ini kan kalau SPPL kebun itu per orang disampaikan Pak ini kemarin Pak. Dimintanya per orang. Jadi nanti mungkin kami akan ngajukan lagi untuk yang SPPL itu Pak. Karena skopnya dia lebih kecil kan, lebih agak mudah katanya sih Pak. Sebenarnya karena ini Pak, karena resiko pengelolaan di kebun itu kan akan ditanggung masing-masing individu dan tiap lahan kan beda. Makanya harus diajukan secara individu, tidak kalau ya memang jangan secara koperasi ya. Oke, silakan kalau yang lain ada yang mau ditanya. Ini kalau dokumen yang ISPO-nya kan sambil saya list dulu ini. Mungkin Yosep ada tambahan Yosep untuk yang identifikasi itu yang kemarin yang diubah sama Pak Lugito yang pada perbaikan itu loh. Bisa dicontek sama Bengkayang sama Pasir. Ada perbaikan Pak untuk yang identifikasi. Oh iya. Share screen kali ya atau gimana? Poin ininya sih jadi di daftar satwa itu ditambahkan titik koordinat di mana misalnya satwa ataupun pohon tanaman langka lah, misalnya yang ada di landak itu pohon pulai. Nah, itu tuh harus diambil detailnya misal titik koordinat, terus jumlah pohonnya berapa, berada di kebunnya siapa nama petaninya itu dimasukkan. Kemudian untuk tim pengambilan yang mengidentifikasi itu dibentuk tim gitu. Ada terbagi dari ketua dengan anggota gitu. Ketua timnya siapa, terus kalau kayak burung atau satwa yang hanya lewat itu diambil titik kira-kira dia di situ tuh punya sarang atau enggak. Misalnya burung elang itu dia hanya lewat atau apa di radiusnya seberapa gitu. Itu untuk tambahan. Mungkin untuk filenya nanti itu bisa saya share sih. Mungkin itu tambahannya sedikit saja. Mungkin ini kali ya teman-teman
buat ISPO ini sebenarnya dokumen paling primer yang harus disiapkan terlebih dahulu biar di belakangnya itu kita tidak penuh dengan pekerjaan itu ada 3, SHM, SPPL, sama satunya STDB. Kenapa? Karena konteksnya begini teman-teman, waktu nanti penilaian ISPO, nanti kan kita dikasih waktu tuh 6 bulan untuk perbaikan. Karena ketika 6 bulan itu kan menurut saya hal yang paling susah untuk diselesaikan dalam waktu 6 bulan kan SHM, SPPL, sama STDB tuh, karena dia kan berkaitan dengan lembaga lain kan. Nah, maksud saya selama itu berkaitan dengan lembaga luar, kalau internal koperasi itu kan sebenarnya bisa dicicilkan satu persatu. Nah, lebih baik yang kayak SPPL ini diurus terlebih dahulu. Gitu. Jadi itu kalau teman-teman bikin skala kerja itu diprioritaskan untuk mengurus 3 benda itu terlebih dahulu. Gitu. Oke, Bang. Berarti satu SPPL 1 orang, Bang ya? Bukan secara koperasi. Iya, toh. Bukan Karena satu kalau orang. misalkan koperasi nanti jatuhnya kena ini loh UKL itu UKL. yang lebih dari ya 3.000. itu lebih susah banget. Iya. Sebenarnya mungkin ini aja sih, nanti strateginya bisa sambil jalan ya. Kan kita coba ajukan, pokoknya sesuai yang persyaratan apapun itu semua udah dipenuhi, habis itu ya kita ajukan. Nah, tapi apakah nanti kan kadang kan urusan sama dinas itu ya kita mesti lihat juga kondisi konteksnya dan kondisinya gimana. Kalau memang suportif ya inilah berkah juga itu kan, jadi bisa lebih cepat. Nah, jadi terkait yang materi Manto ini, jadi ada tadi ya, jadi media bantu mungkin nggak ada. Materi simulasi ini juga mungkin kalau memang pun mau mengidentifikasi atau cara mencatat flora fauna itu opsional bisa. Kemudian atau cara survei di lapangannya ya, kan kayak misalkan dengan metode yang kotakan atau apa gitu segala macam. Nah itu bisa sensus tadi ya, materi simulasi, pencatatan flora fauna. Kemudian satu lagi yang sebenarnya sama kayak di atas, bisa identifikasi sempadan bersama, sama kayak yang di materi apa ini yang di atas nih identifikasi sempadan sungai. Nah, kalau memang memungkinkan, tapi sambil dilihat saja kondisinya. Jadi biar ketahuan mana yang sudah akan ini. Akan dikasih X. Terus dokumen yang harus dilengkapi ini yang menurut kayaknya yang paling banyak ya, ada 7. Jadi karena dia mencakup 2P nih, ada di P1 terkait SPPL, sama ada di P3 yang terkait pengelolaan lingkungan dan ini area konservasi ini. Nah, jadi kan SPPL itu ada 3 hal. Jadi kan seenggaknya kan si dokumennya sendiri, dokumen SPPL-nya, kemudian nanti dokumentasi penerapan poin-poin yang dicantumkan di SPPL, misalkan pencegahan kebakarannya atau pencegahan banjirnya segala macam, atau nggak tahu lah tapak timbun atau tapak kuda itu kan sebenarnya juga bisa sebagai dokumentasi SPPL, penerapan SPPL. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi, konteksnya ketika kita menyiapkan dokumentasi yang di atas, contoh misalkan yang ini, mana ya? Dokumentasi, mana pemeliharaan? Nah, ini. Dokumentasi bukan ini ya, pemeliharaan piringan. Nah, pembuatan
terasering atau tapak kuda begitu kan, dokumentasi penanaman segala macam. Nah ini bisa dokumentasi ini bisa sekaligus dicantumin untuk ini laporan nomor 2 ini. Nomor 2 ini dokumentasi penerapan SPPL, kemudian laporan penerapan SPPL. Ini kan sebenarnya ini cuman hanya satu surat, satu halaman, yang intinya mungkin kata-katanya bisa menyampaikan laporan sebagaimana terlampir. Nah, nanti lampirannya ya si nomor 2 ini, semua kegiatan-kegiatan mulai dari identifikasi flora fauna apa segala macam itu kan juga sudah pencatatan flora fauna juga itu kan juga bisa masuk dalam lampiran untuk laporan nomor 3 ini. Nah, bisu baru yang terkait P3 ini ada rencana dan realisasi ini pencatatan flora fauna. Kemudian mekanisme perlindungannya bagaimana? Ini mestinya di SOP nih. Ini mekanisme perlindungannya adalah si SOP. SOP atau mekanisme perlindungan flora fauna. Kemudian surat pernyataan, ini karena yang di bagian P3 juga itu adalah pekebun atau anggota pekerja tidak melakukan penangkapan atau apa-apa segala macam terhadap flora fauna langka yang ditemukan di kebun. Nah, jadi bikin surat pernyataan aja. Nah, surat pernyataan ini akan dikuatkan lagi oleh auditor. Nantinya kan dia akan coba observasi itu, entah ke rumah, entah di mana gitu. Nah, tapi seenggaknya dari secara dokumentasinya adalah surat pernyataan. Baru ini daftar flora fauna langka. Jadi ini satu bagian nih. Oke, jadi ini menurut saya untuk pengelolaan lingkungan dan apa tadi Tok? Dan area konservasi ya. Konservasi, Pak. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan lagi. Atau yang mau didiskusikan. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen nambahkan atau sharing terkait pendampingannya, pernah dampingi petani, proses alur atau jauh mana untuk pengurusan SPPL. Mungkin kalau teman-teman yang mau sharing. Kalau kemarin yang di Bengkayang itu Januari, lama nggak sih identifikasi satwa tuh? Ya, kalau identifikasi satuannya kita cuma lihat dari SOP kemarin, dan yang lakuin juga cuma Pak Nerdi dan saya dan Nevi kemarin. Jadi kita cuma ikuti itu dan tidak detail seperti yang disampaikan Yosep tadi. Kita ngambil koordinat juga ada untuk identifikasi untuk yang lewat-lewat itu kan tidak. Jadi kita cuma terfokus pada plot yang dibikin. Jadi kita bikin plot dari tali rapi itu 20 kali 20, kemudian 10 kali 10, makin ke dalam sampai 2 meter. Identifikasi seperti itu kita cari-cari. Nah tadi kan ini pakai ini ya, diminta untuk bikin unit ya. Jadi nanti itu memang harus ada unit ya dari koperasi untuk itu lagi, khusus untuk itu kegiatan identifikasi itu. Atau misalnya kalau khusus sih enggak, Jan. Oh ya. Nanti sifatnya itu kayak ad hoc gitu loh. Jadi dibuat emang di saat mau identifikasi. Kalau misalkan unit enggak lah, maksudnya enggak dia tidak membutuhkan intensitas yang rutin gitu loh. Kalau misalkan pemanenan atau mungkin GAP itu kan memang konteksnya kan dilakukan secara rutin kan gitu loh. Jadi lebih ke ad hoc aja sih, karena kalau misalkan dibuat unit sendiri nanti bisa akan makan sumber daya manusianya kan. Iya. Yang penting mungkin di realisasi dan perencanaan dan realisasinya itu ada ini ya, jadwal dan nama orang yang akan bertanggung jawab ya. Kalau gitu sih di Bengkayang kayak gitu. Oke, Jan. Mbak,
Halo, Nah, Gus. ya, ingin menambahkan juga mungkin sekedar sharing untuk SPPL itu kalau di Bengkayang itu terkait di identitasnya yang mana untuk pengajuan SPPL-nya itu terkendala di PBB sama NPWP pekebunnya kayak gitu. Nah, di PBB-nya itu karena antara pemilik lahan yang lama ke yang baru itu belum ada surat pernyataan penjualan atau pembelian kayak gitu. Nah, terus yang di NPWP itu kendalanya karena biasa ada suaminya yang meninggal. Nah, lalu yang sekarang ngurus itu istrinya. Jadi yang buat NPWP itu kalau istri yang suaminya telah meninggal itu kita harus urus dia pindah KK dulu, nanti ada ngisi surat keterangan cerai kayak gitu untuk si istrinya. Itu untuk pembuatan NPWP. Sementara kalau untuk pembuatan NPWP-nya sih online bisa, nanti cetak kartunya online juga bisa kayak gitu. Kemarin udah koordinasi sama Dinas KP2K-nya. Kayak gitu tambahan dari saya. Nah, kalau yang Bengkayang memang agak unik ya untuk SPPL-nya, karena urusan lingkungan, tapi yang dikejar itu adalah sudah harus bayar pajak. Jadi kan memang Iya, Pak. kalau mau kita tarik garis secara jelas kan sebenarnya nggak ada hubungan pajak sama lingkungan. Cuman ya memang kreativitasnya si bupatinya mau ini kan maksa ini pekebun supaya bayar pajak. Nah, cuman ya semoga aja di tempat lain nggak ada kondisi begitu. Jadi biar seenggaknya SPPL ini ya bisa beres. Mungkin kalau yang landak SPPL-nya lancar-lancar ya. Kemarin terkendala karena kita mengajukan koperasi Pak ya, atau mungkin orang dinas kan seperti itu juga Pak. Yang seperti saya sampaikan dulu. Ini nanti belum saya coba untuk yang perorangan Pak. Gitu. Nanti akan saya tanyakan lebih lanjut lah. Mungkin hari Senin lah nanti saya ke dinas langsung. Di tulisan situ sih gratis Pak. Cuman nggak tahu kita nanti apakah dipersulit atau enggak kan gitu. Yang Iya, kan? mungkin kesulitan petani itu di NIB nanti Pak. Itu. Di pembuatan nomor induk berusaha apakah kalau per orangku nggak perlu atau enggak itu nih saya akan tanyakan. Kalau tadi kan yang di persyaratan yang di slide-nya Manto ada kan ya? Iya, KTP, NIB Pak. NIB juga ada. Iya. Nah, mungkin ya berarti kalau NIB ya berarti harus dikeroyok, dibikinin masukin bikinin akunnya di online. Terpaksa kita perlu bantuin tuh. Kalau nggak salah NIB kan dia cuma hanya ini kan ya, hanya daftar, ada nomor email, nomor telepon Pak. Upload beberapa persyaratan aja, mestinya sih nggak susah, cuman ya butuh dikerjain aja. Berarti NIB-nya ini sendiri-sendiri ya Pak, bukan koperasi ya, bukan NIB koperasi. Sendiri-sendiri dia. Kemarin untuk OSS-nya itu aja kita ini harus ngurus. Untuk koperasi udah ada, cuman kalau misalnya sendiri-sendiri bakal ini, kalau di Bengkayang bakal kita kerja lagi kalau misalnya sendiri-sendiri. Kemarin yang disiapkan sama NEV itu cuma NIB dari koperasi. Ya, koperasi pasti punya NIB karena kan Ya, IUP, TDL, TDP kan udah disatukan ke NIB jangan gitu. Ya. Nah ini kalau misalnya petani sendiri-sendiri itu yang karena terkonek nggak ya sama NPWP itu NIB? Ya itulah tadi yang saya bilang tadi itu Bang. Makanya ada isian-isian lagi terkait PBB, terus NPWP, atau ada surat-surat keterangan yang dikasih sama dinas itu. Ya. Ada hal-hal poin-poin itu di situ. Ya. Karena kalau itu pengajuan SPPL-nya itu syarat-syaratnya nanti harus ada itu juga. Ya benar. NIB-nya, NPWP-nya dan lain sebagainya itu. Kalau di Bengkayang sih memang ini karena yang keluarkan itu kan dinas perizinan. Kalau mungkin di tempat lain LH ya langsung. Kalau di sini perizinan ke LH verifikasi terus dikeluarkan sama perizinan lagi, SPPL-nya. Dinas perizinan.
Oke. Kalau di Pasir gimana? Melki, Mas Arya, SPPL-nya nih. Ya, untuk yang di pasar Pak, yang untuk yang SPPL ini itu kemarin kita kan udah pilah itu yang 56 orang yang secara legalitasnya sudah clear and clean. Terus ini ada berapa hari ini kita lagi per petani itu kita identifikasi ada pendataan terkait yang kalau di sini itu untuk lebih memudahkan itu kita nanya dia lahannya miring atau tidak. Kalau lahan miring nanti baru kita kasih apa yang harus dilakukan oleh petani. Nah, nanti baru saya hari Senin koordinasi lagi dengan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Tapi yang ini kita masih pendataan masing-masing petani itu karena yang sebagian sudah melakukan, misalnya ada sebagian yang sudah daerah miringnya sudah ada ditanami tumbuhan-tumbuhan lain selain kelapa sawit kayak pisang, ubi, terus ada yang sudah buat tapal kudanya. Nah, itu yang penekanannya ke situ, Pak. Nanti baru setelah semua sudah didata, udah dimintain tanda tangannya, nanti baru kita koordinasi lagi dengan dinas. Bawa dengan SOP-nya nanti.